Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi sholihat wa bi fadlihi tatanazzalul barakah wa bi fadlihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang saya hormati, saya muliakan, dan insya Allah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur kepada Allah ya, karena pada kesempatan ini kita masih diberi limpahan ya, dan karunia-Nya, nikmat iman, ya, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan, sehingga pada kesempatan ini kita bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Dan kita lanjutkan ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mata-mata mengharap ridha Allah dicatat oleh Allah. Itu sehat ya? Semangat bagus. Katakan dong, alhamdulillah katakan dong. Tapi kalau Pak John ya Pak mengenal tanggal 6 ya, lancar terus ya. Bapak-bapak sehat ya? Pak Sentot sehat, Sentot. Pak Sentot itu tanggal 6 ya. Pensiunan ya. Teman-teman sekalian, pada malam hari ini saya ingin membahas yang ringan-ringan saja, yaitu tentang kematian. Kematian ini ringan, tapi berikan. Jadi di dalam Quran surat Ali Imran 185 itu Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Sesungguhnya akan disempurnakan balasan kamu pada hari kiamat nanti. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah, merekalah orang yang sukses. Merekalah orang yang bahagia. Merekalah orang-orang yang mendapat kemenangan. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kenikmatan yang memperdaya. Jadi teman-teman sekalian, kematian ini
sebuah keniscayaan. Kita semua pasti akan mati. Dan kita sudah menyaksikan itu banyak dari saudara kita, tetangga kita. Dan itu seharusnya memang menjadi peringatan bagi kita. Wa kafa bil mauti wa'idha. Cukuplah kematian itu sebagai soalannya sudah sekalian. Kita ini sudah mati. Kita tidak kemudian mati dan tidak bangkit lagi. Kalau orang mati kemudian tidak dibangkitkan lagi, mungkin enak. Ya, buat seenaknya. Kok kan nggak mati? Kalau mati ada barzah atau alam kubur, ada yaumul hisab, yaumul mizan, bang amal kita dihisab, ditentukan. Umurmu, kesehatan, pendudukan dunia. Karena itu. Sehingga orang-orang yang nanti diberikan buku catatannya dari tangan kiri itu ya laitani lam uta kitabiyah walam adri ma hisabiyah. Seandainya aku tidak diberikan buku catatan dan seandainya aku tidak tahu hitungan hisab amalku, aku senang. Tapi masalahnya semua diberi. Tetapi kata Allah, barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah, merekalah orang-orang yang sukses. Nah ini jadi ukuran parameter kesuksesan dalam pandangan Allah itu berbeda saudara sekalian dengan pandangan kita. Itu saya sering cerita kalau hari raya pulang itu, ini Bapak Mujian ini sukses. Jadi PNS di kantor keuangan, bawa mobil ya. Saya kalau pulang juga gitu. Kak Pu, ya kan. Ayah saya itu Sofyan, panggilannya Kak Pu. Ini Kak Pu, saya jenenge Pak Izin sukses. Jadi dosen. Padahal saya jadi buruh di pabrik. Tapi orang terkenalnya itu saya sudah jadi dosen. Ini ukuran-ukuran dunia. Tapi dia sukses di dalam pendidikan, dia menempuh sampai doktor, sampai profesor. Kalau di hadapan Allah, dia kemudian ternyata catatan amalnya jelek dan dia dimasukkan surga, dia tidak sukses. Makanya yang hari ini kok gak duit gelar doktor, profesor, jangan kecil hati. Pak John, jangan kecil hati. Yang tidak pernah jadi kepala daerah, tidak usah kecil hati. Tidak jadi ukuran kesuksesan. Saya pernah nyalek 2 kali, tidak jadi, ya tidak apa-apa. Karena memang waktu itu saya juga tidak pengen jadi, saya bantu tok, gak ada duit. Muji itu eling, aku bagi pamlet itu eling, rumah-rumah kan bagi. Tapi itu tidak ukuran kesuksesan. Kesuksesan adalah ketika kita dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan surga. Nah ini maksud saya mindset kita harus kita rubah. Di situ kesuksesan sehingga kita tidak kecewa, tidak gampang putus asa. Dari dulu jualan spare part sepeda motor ya.
dodol nasi bungkus. Ono sing dodol spare sepeda motor ya. Pak John. Aku gak ngomong deh Pak John, Pak John ngomong sih. Apa? Karena ukuran kemuliaan di hadapan Allah. Jadi teman-teman sekalian, kematian adalah sebuah kepastian, tapi yang perlu dipikirkan adalah kita ini ingin mati dalam kondisi bagaimana dan saat apa. Ini penting. Ada orang yang kita dengar meninggal saat turun dari mimbar. Khutbah Jumat. Dia turun dari mimbar. Dan ada yang habis bangun tidur, mau wudhu, kepleset, jatuh. Tapi ada juga orang yang kita dengar meninggal di tempat lokalisasi. Saat melakukan kemaksiatan ada. Nah, saya ini pengen atau meninggal saat apa? Dan itu tidak terjadi dengan tiba-tiba, tapi ada prosesnya. An-nasu yamutu ala ma'asha alaihi wa yab'asu ala dhalik. An-nasu yamutu ala ma'asha alaihi. Manusia itu akan meninggal sesuai dengan kebiasaannya dan akan dibangkitkan oleh Allah sesuai dengan kebiasaan. Kalau dia ini biasa sholat di masjid, ya, adalah kemungkinan dia meninggal di masjid. Bisa jadi. Tapi kalau dia tidak balik ke masjid, kok masjid? Kira-kira pas opo? Tahu Swadi? An-nasu yamutu ala man 'asha. Manusia itu akan meninggal sesuai dengan. Tapi teman-teman sekalian, kalau kita misalnya mentalkin orang yang mau meninggal, atau kita melihat ya, orang yang sedang kita, ada yang gampang, ya, suruh bah, kata bahla, Allah, ada koneksi, ada sinyal, nyambung, frekuensinya itu. Ada juga yang tidak nyambung. Di tahlil, disuruh baca tahlil, baca Allah atau menyebut nama Allah, dia tidak bisa. Tapi waktu dengarkan suara musik, langsung nyambung waktu. Biasanya dia nggak tahu zikir, nggak tahu baca tahlil, nggak tahu mendekat kepada Allah. Ya sulit juga karena musik. Kalau frekuensinya dia dunia ini atau sebelumnya ya lebih. An-nasu yamutu ala man 'asha alaihi. Jadi kalau tidak salah ini daerah Jakarta itu kita kalau itu ada orang kaya itu meninggal
waktu ditalkin, dia tidak connect, tapi sendiri malah duit. Seneng ada duit. Karena saking senengnya, dia mengabaikan cara. Dia mengabaikan halal haram, karena seneng duit, manai wong ya dipangan. Akhirnya waktu ditalkin, duit. Karena sing delengnya duit. Ibu suka uang, suka. Betul, ini waras kalau tidak suka malah tidak waras. Nanti kalau tahu kalau ibu-ibu suka uang, nah ini bapak-bapak harus pengertian ya. Yo, kayak belanja itu aja ijo abang ya gitu. Jadi ini penting. Apa ini? Hah? Bukan nih. Wah, ini kadang-kadang pandangannya sudah mulai buram. Ini driji ya kan. Ini tangan ini ya. Ya, fulus betul, fulus. Tapi kalau saya bilang gini ya jangan bilang fulus, jadi tangan ini driji. Iya. Jadi bahwa ya, kalau nanti kita meninggal dan dimasukkan oleh dalam surganya Allah. Ya, masih di dunia ini saya tidak akan lepas dari masalah. Yang keluar dari persoalan membesarkan anak, menyekolahkan anak sudah lulus, apa lagi masalah? Oleh cucu wis nikahno, bayaran nih mau kurang kan? Ya ono ae. Makanya Imam Ahmad ketika ditanya, wahai Imam, kapan kita itu istirahat? Kalau kamu masih di dunia, tidak mungkin kamu bisa istirahat. Karena memang dunia ini tempatnya perjuangan. Kata Imam Ahmad, ketika kakimu mulai menginjakkan ke surga, ini kamu baru bisa istirahat. Kalau di dunia jangan mimpi, saudara. Kalau di dunia kita ingin istirahat, waduh, udah bahaya ya. Nanti kalau kita nanti kurang. Kalau kita tidak punya masalah di dalam kehidupan, alhamdulillah, tapi harus digunakan dengan sebaik-baiknya mempersiapkan kehidupan di akhir. Kalau ngomong gini kok yo, padahal saya juga pusing. Saya mikir. Karena ini saya pikirkan, jadi saya sampaikan. Sesuai, saya pikir, saya sampaikan, nah, supaya nanti sama-sama kita ini berbuat. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kematian adalah sebuah kepastian. Maka sesungguhnya kita ini menunggu kematian. Kita tidak tahu. Wala tadri nafsu madza taksibu ghadan wala tadri nafsu bi ayyi ardin tamut. Kita tidak tahu besok itu kita akan melakukan apa dan di bumi mana, kapan kita akan meninggal. Itu juga tidak tahu. Sehari lagi, seminggu lagi, 1 bulan lagi, atau setahun lagi kita tidak tahu. Kita tahu kan enak, bagus. Terus kamu persiapan ya, 1 bulan yang akan datang. Kamu betul-betul ke rumah, kamu betul-betul gitu. Tabungan yang miliaran itu langsung dikeluarkan. Kalian ngerti.
Kenapa ya? Untuk meninggal, untuk berbuat baik kok kita harus diberitahu dulu sebulan lagi. Besok kita tidak tahu. Coba kalau kita semua berpikir, siapa tahu kalau besok, siapa tahu kalau seminggu lagi. Kita akan bersemangat. Nah, di dalam proses menunggu itu, ya, ada orang-orang yang menggunakan waktu menunggunya itu untuk persiapan. Tapi ada juga orang-orang yang dalam menunggu itu tidak digunakan. Contoh aja lah segalanya ketika kita mau naik kereta, itu kan kita nunggu. Saat nunggu itu, ya, saat nunggu kereta misalnya, ada orang yang baca koran, ada yang ngobrol, ada yang pasang headset, ya, telinganya meninggalkan, kan gitu. Tapi ada juga yang dia diam-diam tapi zikir, ada. Ya, mungkin dia membaca Al-Quran dengan HP-nya. Orang dalam proses menuju kematian juga begitu. Mulai berikan waktu, diberikan kesempatan, kita ngaji, menambah ilmu, menambah keimanan. Untungnya aku masih diberikan waktu menyempurnakan ibadah saya. Kelihatannya kok belum tahu ya makna-makna dari apa yang saya baca. Saya ya jadi gitu. Ya ada yang pasar pembuat, sholat, baca Al-Quran. Ada yang mungkin lupa, engkau ai. Saya kan masih umur 40, Pak, nanti saya umur 50. Konsentrasi. Atau belum sampai 50, sudah dipanggil oleh itu sudah sekalian, jadi menunggu. Nah, kembali lagi, kita ini ingin mati dalam kondisi yang bagaimana? Dalam kondisi yang sedang apa? Nah, saya ingin memberikan satu contoh. Yang menurut saya ini, kalau supaya mati syahid, tidak bangga. Kecuali kalau jenengan mau ke Sudan, saudara, ke Gaza, ya. Indonesia kan mau nunggu perang dulu. Ya, kalau perang kan gitu kan. Oh, bayangno. Ya saat khutbah, ada semua ini kan. Setelah jadi khotib itu jadi syair. Saya bayangkan ini, saya bayangkan sendiri saja. Meninggal saat membaca. Kelihatannya lebih mudah. Karena biayanya tidak banyak. Hanya biaya beli Al-Quran 50.000, 100.000, kalau nggak ada duit bisa jalur. Karena banyak lembaga-lembaga yang bagikan Al-Quran secara gratis. Kadang bayangkan gitu, hingga saat membaca Al-Quran, kemudian saat meninggal, saat di alam barzah, saat berjalan menuju Allah itu ditemani terus oleh Al-Quran. Kuburan kita, ya, berikan penerangan dan cahaya dari jika mau diazab,
karena dia ahlul Quran, itu dibela. Enak. Karena kita kan tadi kan membayangkan atau menginginkan ini ingin meninggal saat apa, terus bagaimana. Nah, supaya kita nanti ya, di dalam proses ini dibela oleh Al-Quran, saya baca-baca itu, ini harus menjadikan Al-Quran sebagai teman sejati kita. Teman sejati kita. Nah, apa bayangan kita ketika kita mendengar teman sejati itu apa? Teman sejati itu adalah dia akan selalu ada ketika kita butuh. Teman sejati itu bukan hanya mendekat ketika kita sedang jaya, bukan. Tapi ketika sedang jatuh, kemudian dia lari, enggak. Tapi teman sejati itu, dia selalu ada untuk kita. Kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun. Kan ini ya, mendekat kepada seseorang. Dia sedang jaya. Kadang karena kita berharap sesuatu darinya. Tapi ketika tidak ada yang kita harapkan, kita menjauh. Wah, ini bukan teman sejati. Teman sejati itu ada. Ketika susah, ketika senang, itu ada. Teman sejati itu ketika melihat kita melakukan kesalahan, dia ingatkan. Jadi ini penting juga. Kadang-kadang karena terlalu baik, ketika temannya itu melakukan kesalahan, dia tidak berani mengingatkan. Bahkan yang ada itu pujian-pujian dipuji, terus padahal juga kadang-kadang melakukan kesalahan. Nah, ini juga tidak pas. Nah, teman yang baik itu juga memotivasi, mengajak kepada Al-Quran ini sekalian. Al-Quran ini, kalau kita membacanya bukan hanya memotivasi, bukan hanya menghilangkan kesedihan. Al-Quran ini juga akan menemani kita, ya, bukan hanya di dunia, bahkan di alam kubur. Menemani kita di alam kubur sampai ke akhirat kelak. Melindungi kita tiada jeda dari kemungkinan azab yang akan diberikan kepada kita. Bahkan Al-Quran akan mengantarkan kita sampai kepada Allah. Bagaimana caranya supaya Al-Quran ini menjadi sahabat kita, menjadi teman kita. Itu saudara sekalian, dan interaksi kita dengan Al-Quran. Kalau belum bisa membaca, kita berusaha belajar. Kalau sudah membaca, kita rutinkan membaca. Sudah bisa membaca rutin, dan kita bisa membaca. Dan kita sering mendengar itu tapi belum tahu. Atau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Al-Fatihah yang kita ulang-ulang 17 kali itu apa sih artinya? Kita sudah tahu artinya apa sih maksudnya. Dan kita mentadaburinya. Nah, ini kan penting ya. Satu kawan ya, betul sama saya santai.
Dia ini cerita tentang pesan gurunya. Saya juga waktu dengar itu juga sederhana tapi juga tentu. Dia cerita. Kamu, kata gurunya ini kepada kawan saya, kalau sampai hari ini belum dekat dengan Al-Quran, belum mau membaca, coba kalau kamu ketemu dengan Al-Quran dimanapun, kamu pandangi saja Al-Quran itu. Di masjid, di musola, geraknya itu ada Al-Quran. Kon delok wae, pandengin ae. Delok. Terus kemudian tanyakan pada dirimu, apa yang menghalangimu untuk mau menyentuh Al-Quran atau memegang Al-Quran? Terus apa yang menghalangimu untuk tidak mau memegang Al-Quran? Kadang-kadang kan kita ini kalau belum terbiasa itu kan kadang-kadang tidak pernah. Kalau jamaah Darussalam ini saya lihat ini harus surga semua itu. Al-Quran itu bolo dewe diketemi ya. Kalau sudah kita pegang, coba kita tanya pada diri kita, apa yang menghalangimu untuk mau membacanya? Ini kitab buah ini, firman Allah, petunjuk hidup kita. Kita membaca, kemudian tanyakan pada diri kita, apa yang menghalangimu untuk tidak mau memahami? Terus sampai apa yang menghalangimu untuk tidak mau mentadaburi isi Al-Quran? Apa yang menghalangimu untuk tidak mau mengamalkan? Sampai kemudian apa yang menghalangimu untuk mau belajar dakwah? Kita diberi kelebihan oleh Allah pada hal yang tadi, paham, ngerti, kemudian Al-Quran ini disebutkan dalinnas, tunjuk bagi kita. Dan Al-Quran ini syifa lima fisudur, ya. Obat bagi hati kita yang ada di dalam dada kita. Al-Quran ini sumber pahala. Orang membaca satu huruf, pahalanya 10. Alif lam mim itu bukan satu huruf. Alif lam mim 3 huruf. Pahalanya 30 kata hadis. Kurang apa ya sekalian? Sumber pahala. Sehari baca 2 halaman. Oh itu kita sudah walaan itu nampung pahalanya itu, Pak Masikat. Piro itu. Apa meneh sak juz ngitung hurufe bingung. Mboten Pak Warji. Pernah hitung hurufnya 1 juz berapa? Perlu berarti. Enggak usah dihitung, akeh. Itu berpahala. Nah, ini ya sekalian ini saya sedang menasihati diri saya. Mungkin kalau Bapak Ibu sekalian merasa alhamdulillah. Saya malas membaca juga, saya mengingatkan diri saya sendiri. Ingatkan diri. Apa yang menghalang dan Al-Quran ini di hari kiamat nanti akan datang kepada orang yang membacanya dan sahabat Al-Quran itu, dan dia akan memberikan syafaat. Maka kata Rasulullah, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li
Hadi, bacalah Al-Quran. Dia akan datang pada hari kiamat nanti menjadi syafaat, memberi syafaat, atau menjadi syafaat bagi sahabat-sahabat. Mereka-mereka yang membaca. Ada satu pesan dari Sa'id bin Sulaim radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada penolong yang lebih utama derajatnya di sisi Allah pada hari kiamat daripada bukan nabi, bukan malaikat, bukan siapapun, tapi Abdul Malik bin Habib dalam syarah Ihya Ulumuddin. Ini teman-teman sekalian, sekali lagi bahwa kullu nafsin, setiap kita, setiap yang bernyawa, ya, dan untuk mati ini tidak harus tua, dan untuk mati ini tidak harus. Ada orang yang sakit bertahun-tahun berbaring di atas dipan, kayak orang sakit bertahun-tahun dia harus cuci darah seminggu 2 kali. Ini orang yang segar bugar, tiba ya, serangan jantung. Dari wong Jawa itu hidup. Kita ini kelihatan dunia ini calon-calon maya semua ini. Ya, jadi ada enak-enak. Tiba-tiba aku durung loro masuk mati loh, saya ngerti. Serangan angin duduk. Mudah-mudahan Bapak-Bapak sekalian, ya, kita diberikan kekuatan iman, Islam, dan istiqomah ya dalam menapaki jalan-jalan Islam ini, dan kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Wabillahi hidayah wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.